Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. PSI sebut Adis pembohong, PKS pasang badan. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Nama Giring Ganesa atau Giring Niji dan Anies Baswedan ramai diperbincangkan di akun media sosial Twitter dan bahkan sempat trending. Hal tersebut dikarenakan Giring menyampaikan bahwa Adis ini seorang pembohong. Seperti dilansir dari laman Indonesia Kini News, PLT Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Ini disampaikannya dalam sebuah video yang ditayangkan di akun media sosial DPP PSI. Kata Giring, pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Di hadapan media, Anies selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi. Untuk menguji hal tersebut, Giring mengajak publik melihat Anies membelanjakan uang rakyat di masa pandemi. Kata Giring, APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balap mobil Formula E dan menggunakan 1 triliun rupiah uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang muka acara Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi. Giring juga mengungkapkan, uang sebanyak itu dihabiskan oleh Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi. Uang 1 triliun rupiah Anies dikeluarkan padahal rakyat terlantar, tidak bisa masuk rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan. Ironisnya di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah, tidak bisa mengatasi situasi, dan dia mengaku tidak punya dana untuk mengatasi COVID-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan dari COVID-19 di Jakarta. Dari pernyataan Giring di atas, Anies langsung mendapat pembelaan dari para pengagumnya, yaitu Mardhani Alisera. Lewat akun Twitternya, @mardhani_alisera mengatakan, tak tumbang karena dicaci dan tak terbang karena dipuji. Semua bebas berpendapat dan tugas Mas Anies Baswedan fokus bekerja melayani warga Jakarta. Biar publik yang menilai. Giring juga mengungkapkan bahwa ia percaya kejujuran adalah rasa penting untuk keluar dari krisis. Situasi genting akibat pandemi ini memerlukan keterbukaan dan transparansi. Karena hanya dengan itu kita bisa mengidentifikasi masalah yang benar dan mencari jalan keluar dari krisis. Dalam situasi krisis, seorang pemimpin sejati harus berupaya sekeras mungkin untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Kata Giring, Gubernur Anies bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Makjelop, Anies ditampar habis-habisan oleh kader PSI tersebut. Kita semua tahu penghujung tahun 2022 sudah di depan mata. Tinggal beberapa bulan lagi dan sampai hari ini pun, jelang tahun terakhir masa kepemimpinan Anies Baswedan yang dulu berpasangan dengan Sandiaga Uno, tapi kini berganti partner dengan Ahmad Bamper, Riza Patria itu, kisah kepemimpinan Anies di Jakarta lebih banyak kontroversinya daripada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Dari hal tersebut, Jokowi seolah-olah tahu kalau Anies ini tidak bisa apa-apa. Dan cara Jokowi memberi pelajaran kepada Anies pun sungguh kejam. Jokowi tahu, tugu sepatu sungguh tak ada gunanya. Anies juga sebenarnya sadar, dia hanya berpura-pura kerja. Maka Jokowi mengajak Anies meresmikan rusun pasar rumput. Nis, gini loh kerja itu yang bermanfaat untuk rakyat. Seolah-olah Jokowi memberi pesan seperti itu. Setahu saya, Anies Baswedan ini adalah gubernur yang paling mengerikan di sepanjang sejarah. Manusia ini adalah manusia yang menang dengan isu SARA yang menggebu-gebu dikeluarkan oleh pendukungnya. Dia ini gembira bisa memimpin kota Jakarta yang kalian tinggali. Karena seberapapun keburukannya, pasti dia aman-aman saja. Anggaran-anggaran janggal pun lolos, tidak ada yang bisa mengkritiknya. Disebut bodoh pun dia tidak peduli, karena uang rakyat yang ada di tangannya begitu besar. Namun, dia kelihatannya mahir dalam memposisikan orang-orang penting atau merangkul orang-orang penting di dalam tubuh instansi negara. Salah satunya KPK. Dia ada novel Baswedan di dalamnya. Makanya nggak heran seorang politisi PSI mengatakan bahwa si Anies Baswedan itu pembohong. Dia ini tukang bohong, nggak mulut, nggak tindakan, dia ini kayak junjungannya. Ngibul. Rasanya Giring PSI kurang baik dalam mendeskripsikan Anies. Anies ini bukan cuma pembohong bro, dia ini, apa ya?
Silahkan dianalisis sendiri. Pokoknya lebih dari deh. Begitulah, kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jika masih ada novel Baswedan di KPK, Denny Siregar sampai lebaran kadal Anies nggak akan dipanggil-panggil. Dikutip dari tribuntimur.com. Bagian media sosial Denny Siregar ikut berkomentar terkait Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi pada Selasa 21 September 2021. Diketahui KPK memanggil Anies Baswedan dan Prasetyo Edy Marsudi untuk diperiksa terkait kasus tanah di Muncul, Cipayung. Denny Siregar pesimis Anies Baswedan benar-benar akan dipanggil ke KPK. Kalau masih ada si Novel Baswedan di @kpk_RI sampai lebaran kadal @Anies Baswedan nggak akan dipanggil-panggil. Sesama keluarga dilarang saling mendahului. Begitu prinsipnya. Tulis Denny Siregar lewat akun Twitter @DennySiregar7 pada Senin 20 September 2021 pukul 10:47 malam. Seperti dikutip tribuntimur.com. Pada postingan sebelumnya, sahabat Abu Janda dan Eko Kuntadi tersebut tampak membagikan link artikel terkait Anies Baswedan yang dipanggil KPK terkait kasus pengadaan lahan di Muncul. Eng ing eng, tulis Denny Siregar pada Senin pukul 10:20 malam. Dilansir dari tribunnews.com, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dan Prasetyo Edy Marsudi pada Selasa 21 September 2021. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menerangkan, Anies dan Prasetyo akan bersaksi untuk melengkapi berkas perkara mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Minantoan, dan kawan-kawan. Informasi yang kami terima, benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan. Di antaranya yaitu Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, untuk hadir pada Selasa 21 September 2021, bertempat di gedung KPK Merah Putih. Terang Ali dalam keterangannya pada Senin 20 September 2021. Ali menjelaskan pemanggilan Anies dan Prasetyo berdasarkan kebutuhan penyidikan. Diharapkan keterangan keduanya bisa mengungkap perbuatan rasuah yang dilakukan para tersangka menjadi lebih jelas dan juga terang. Ali mengatakan, saat ini tim penyidik terus melengkapi berkas perkara Yori dan kawan-kawan dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Untuk itu, bagi Anies Baswedan dan Prasetyo Edy yang akan dipanggil pada Selasa 21 September 2021, KPK mengharapkan hadir sesuai waktu yang ditentukan. Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri dalam jumpa pers pada Senin 2 Agustus 2021 sempat menyebut tim penyidik akan mendalami besaran anggaran yang dikeluarkan dari APBD DKI Jakarta untuk pembelian tanah di Muncul DKI Jakarta yang berujung rasuah tersebut. Firly menyebut pihaknya menemukan 2 dokumen terkait pencairan dana untuk pembelian tanah di Muncul. Salah satu dokumen yang ditemukan untuk pembelian tanah itu mencapai 1,8 triliun rupiah. Terkait hal ini, Firly memastikan KPK bakal memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Pemeriksaan terhadap Anies dan Prasetyo Edy dilakukan lantaran keduanya diduga mengetahui proses pengadaan tanah tersebut. Apalagi anggaran dalam pengadaan tanah Muncul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ex-direktur utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anjar Rontowini, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar, serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. Mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta pada Kamis 27 Mei 2021. KPK resmi menahan Yori Cornelis terkait dugaan TPK pengadaan tanah di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sejumlah 152,5 miliar rupiah. Begitulah kura-kura.